Shalom buat anak-anak ibu semua. Ibu harap anak-anak ibu tetap sehat pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP mengenai memahami dasar-dasar gerak tari daerah, melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak ibu mengawalinya dengan doa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Dan untuk itu ibu harap juga anak-anak ibu tetap semangat dalam pembelajaran kita walaupun kita tidak melakukan tatap muka. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Jenis-jenis ragam gerak tari yaitu ragam gerak tari klasik. Maksudnya di sini gerak tari yang banyak menggunakan gerak murni dan gerak ekspresif serta imajinatif. Ekspresif maksudnya berekspresi, imajinatif maksudnya berupa hayalan. Nah, pada tarian ini sudah diperhalus dan menggunakan tema gerakan yang menirukan kegiatan manusia maupun hewan. Tetapi gerakannya sudah terpilih dan mempunyai nilai simbol dengan pola gerak yang sudah ditentukan. Nah, kamu sekarang menyaksikan contoh tarian gerak klasik. Pada tarian ini tari yang bernama Tari Putri Yogyakarta berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya, ragam gerak tari kerakyatan. Maksudnya gerak tari yang banyak menggunakan imajinatif atau hayalan dan ekspresif. Pada gerakan ini menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan tingkah laku hewan. Nah, sekarang kamu menyaksikan contoh gerak tari kerakyatan. Nama tariannya tari gerapan diiringi gejok lesung. Tarian ini berasal dari Sumatera Utara. Yang terakhir, ketiga, ragam gerak tari kreasi baru. Maksudnya gerak tari yang dibentuk dari paduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Bentuk baru ini terasa lebih dinamis dan energik karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografer yang kreatif. Maksudnya di sini anak ibu, pada tari kreasi baru ini adanya paduan tarian daerah atau tarian tradisional dipadukan dengan gerakan-gerakan baru pada si koreografer. Koreografer ini adalah yang mengajarkan kita untuk menari. Sekarang kamu menyaksikan contoh tarian tari kreasi baru yang bernama Tari Merak berasal dari Jawa Barat. Bentuk gerak tari berdasarkan jumlah penari. Berdasarkan jumlah penari, gerak tari dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gerak tunggal, gerak berpasangan, dan gerak kelompok. Nah, sekarang buat anak-anak ibu, mari kita lihat penjelasan mengenai bentuk gerak tari berdasarkan jumlah penarinya. Gerak tari tunggal. Gerak ini gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari, baik putra maupun putri, dalam membawakan tari seorang diri. Penari harus lebih berani, percaya diri, serta harus dapat menguasai gerak tari yang akan ditampilkan. Ragam gerak tari tunggal adalah gerak tempat, gerak berpindah tempat, gerak lantai, dan gerak meloncat. Contohnya, gerak tunggal dapat kita lihat pada tari bondan, tari gambir anom, tari rahwana, tari golek, tari serikandi, dan lainnya. Nah, sekarang kamu melihat contoh video pada tari tandok berasal dari Sumatera Utara. Kedua, gerak berpasangan. Maksudnya biasanya dibawakan oleh 2 orang penari, yaitu
seorang penari putra dan seorang penari putri, atau dapat juga berpasangan putra putri dan putra putra. Dalam melakukan gerak pasangan, gerak kita dengan pasangan menari belum tentu sama. Gerak biasanya dilakukan ke arah berlawanan atau menghadap ke arah yang berbeda. Jika gerakan tari dilakukan dengan baik dan kompak, tariannya akan lebih indah. Nah, sekarang yang kamu lihat ini adalah contoh tari gerak berpasangan. Nama tariannya tari Jatin, berasal dari Lampung. Terakhir yang ketiga, gerak kelompok. Maksudnya dibawakan oleh 3 orang penari atau lebih dalam melakukan gerak kelompok. Setiap penari tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri karena terikat aturan yang ada. Aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh seluruh penari agar tercipta keserasian. Gerak tari yang dilakukan secara kelompok mengutamakan kekompakan agar dalam pembentukan informasi memiliki komposisi yang baik dan seimbang. Nah, pada contoh ini mengenai contoh gerak tari kelompok, namanya tari Manuk Dadali, berasal dari Jawa Barat. Sekarang Ibu akan memberikan contoh lagi mengenai contoh gerak dasar tari, yaitu contoh gerak tari kreasi baru, contoh gerak tari kerakyatan, dan contoh gerak tari klasik. Contoh gerak tari kreasi baru yang kamu lihat itu ada 2 gambar. Yang pertama tari Garuda Nusantara, yang kedua tarik Manuk Rawa dari Bali. Selanjutnya contoh gerak tari kerakyatan. Ada juga 2 gambar. Yang pertama contoh gambar tari Serimping dari Jawa Tengah. Yang kedua namanya tari Empa Lenggogo dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir contoh gerak tari klasik. Sama juga Ibu berikan 2 gambar tarian daerah, yaitu tari Cakalele dari Maluku Utara dan tari Musyoh dari Papua. Nah, sekarang anak-anak Ibu yakin kamu masih ingat gerakan dari tari Bungong Jumpa. Yang kita pelajari pada minggu lalu itu gerak tari dasar Bungong Jumpa dengan posisi berdiri. Sekarang kita akan mempelajari tari daerah yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu tari Bungong Jumpa, namun bedanya dengan posisi duduk. Nah, Ibu harap kamu menyaksikan video tarian Bungong Jumpa dengan posisi duduk. Selamat menyaksikan. Kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Ibu harap anak-anak Ibu memahami pembelajaran kita hari ini. Namun ingat, kalau kamu memang belum mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu pembelajaran kita hari ini.
melalui nomor WA Ibu secara pribadi. Lalu tugas yang Ibu berikan mengenai praktek tarian buang jumpa, Ibu harap kamu juga mengerjakannya. Ibu menunggunya pada tanggal 8 Agustus 2020 ya anak-anak. Tarian ini melanjutkan pada tarian minggu lalu. Kalau minggu lalu tarian buang jumpa dengan posisi berdiri. Sekarang tarian buang jumpa dengan posisi duduk. Namun Ibu harap pada tugas kamu harus sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan. Tariannya itu sesuai dengan video yang Ibu berikan ataupun materi yang Ibu berikan kepada kamu. Tapi terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas selama 1 minggu ini. Begitu juga buat orang tua murid kami, terima kasih sudah mau bekerja sama membantu anak-anak kita untuk belajar. Nah, anak-anak Ibu, jangan lupa diakhiri dengan doa, karena kan pembelajaran kita tadi sudah diawali dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kamu untuk setiap hari mandi, jaga kebersihan ya anak-anak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom.